Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan bahas tentang cara masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur UTBK SBMPTN. Karena jalur UTBK SBMPTN, berarti kita akan buka webnya, yaitu LTMPT. LTMPT ini adalah lembaga tes masuk perguruan tinggi, tapi khusus negeri. Lembaga ini yang dipercaya oleh pemerintah untuk mengutamakan atau memberikan jalan bagi mahasiswa yang ingin masuk perguruan tinggi negeri. Di sini ada tes berjalan pendaftaran UTBK dan SBMPTN tanggal 2 sampai 20 Juni 2020. Pelaksanaannya tes UTBK-nya tanggal 5 sampai 12 Juli 2020 dan pengumumannya tanggal 25 Juli 2020. Nah, kita akan bahas sedikit tentang UTBK. Ada beberapa menu di web LTMPT. SMPTN ini sudah terlewati beberapa bulan yang lalu dan sudah ada pengumuman SMPTN, dan kita UTBK SBMPTN nanti kita akan bahas di video berikutnya. Kita UTBK aja dulu. Apa sih UTBK? Kalian sudah pasti mengerti lah tentang UTBK. Kenapa sekarang UTBK? Karena mungkin lebih simpel pemeriksaannya, lebih gampang untuk menentukan, lebih cepat untuk menentukan kelulusannya. Karena kalau dengan menggunakan kertas, ngoreksinya panjang banget, lama banget, dan luar biasa nunggunya, kesel. Makanya kita pemerintah buat lebih praktis, yaitu UTBK. Nah, di sini ada tulisan tentang UTBK menjelaskan apa sih UTBK. Kalian silakan dibaca saja, tapi kita akan coba bahas bareng dikit-dikit. UTBK adalah atau merupakan tes masuk perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi sebagai satu-satunya lembaga penyelenggara tes perguruan tinggi terstandar di Indonesia. Keunggulan pelaksanaan UTBK oleh LTMPT adalah dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta yang banyak dan waktu yang cepat. Nah, ini ya waktu yang cepat yang tadi saya bilang di atas. Nah, UTBK bisa diikuti oleh siswa dari lulusan 2018, 2019, 2020 dari pendidikan SMA, MA, dan SMK dan sederajat, serta lulusan paket C dari tahun 2018, 2019, 2020 maksimal umur 25 tahun. Luar biasa. Pemerintah memberikan kesempatan kepada lulusan paket C untuk bisa ngikut daftar masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur UTBK SBMPTN. Saya ucapkan terima kasih karena kebetulan saya juga mempunyai peserta didik lulusan dari paket C. Mudah-mudahan mereka mau masuk juga ke daftar untuk UTBK SBMPTN. Oke, kita di sini akan kita langsung aja ke bawah. Ini ada tujuan UTBK. Tujuannya adalah memprediksi calon mahasiswa yang mampu menyelesaikan studi perguruan tinggi dengan baik dan tepat waktu. Yang kedua, memberi kesempatan bagi calon mahasiswa untuk mengikuti tes secara fleksibel dalam memilih waktu dan lokasi tes. Itu tujuan UTBK. Nah, ketentuan umumnya, peserta diperbolehkan hanya mengikuti sebanyak 1 kali. Tahun kemarin itu peserta boleh mengikuti sebanyak 2 kali. Dan tahun sekarang ternyata disimpelkan lagi hanya 1 kali saja. Gak tahu kenapa dasarnya apa, tapi pengalaman tahun kemarin ngobrol dengan anak-anak saya yang daftar UTBK, mereka daftar 2 kali tes. Ternyata tes pertama nilainya bagus, tes kedua hampir kebanyakan nilainya jelek, gak tahu kenapa. Pada akhirnya mungkin dari dasar itulah, menurut saya, itulah LTMPT membuat tes yang satu kali saja. Di samping mungkin karena kondisi saat ini juga ada kondisi darurat secara nasional, makanya diadakan 1 kali. Jadi mungkin ada beberapa dasar lah untuk 1 kali. Jadi dari sinilah kalian, dari siswa dan siswi yang ada di Indonesia, kalau memang kalian ingin masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur ini dan kesempatannya hanya 1 kali, silakan mulai sekarang kalian belajar yang banyak, yang benar, baik melalui bimbel online ataupun bimbel tatap muka, terserah saja dimanapun, banyak caranya untuk belajar tentang UTBK. Kesempatannya sekarang tanggal 27 Mei, pendaftaran tanggal 2 Juni dan 5 Juli di sini itu untuk tesnya. Jadi dari sekarang masih ada waktu 1 bulan kalian untuk bisa belajar tentang tata cara masuk SBMPTN, bisa belajar tes tulisnya, tes yang lainnya. Kesempatannya luar biasa bagi kalian yang mau pejuang SBMPTN.
Semangat bagi pejuang SBMPTN. Kita lanjut ke persyaratan UTBK. Persyaratan sama kayak di atas sebenarnya sih. Jadi kelas 12 tahun 2020 dan paket C tahun 2020, maksimal umur 25 tahun, lulusan 2018 2019, gap year yang tahun sebelumnya boleh daftar kembali melalui SBMPTN dan mengikuti 1 kali tes. Dan yang terakhir ini persyaratannya harus membayar biaya UTBK. Harganya nanti di bawah ada. Oke, kita lanjut jenis dan tahapan pendaftaran. Pendaftaran UTBK SBMPTN dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama, tipe berbayar, yang kedua, tipe tidak berbayar. Atau tipe A yang berbayar dan tipe B yang tidak berbayar. Apa sih perbedaannya berbayar tidak berbayar? Yang berbayar itulah yang reguler, yang biasa. Anak-anak yang mampu berbayar bayar. Bayar aja udah murah, meren. Murah. Nah, bagi yang tidak berbayar itulah bagi anak-anak atau siswa-siswa yang memang tidak mampu secara ekonomi dan mendaftar melalui jalur KIP kuliah, skema KIP kuliah. Jadi kalau kalian tidak mau berbayar atau tidak mau berbayar karena tidak ada uang untuk bayarnya, berarti kalian daftar dulu di KIP kuliah. Setelah itu mendapatkan nomor pendaftarannya dan sinkronkan dengan portal LTMPT. Itu yang penting. Jangan sampai setelah kalian daftar KIP kuliah, daftar SBMPTN tidak disinkronkan, itu nggak nyambung. Yang pasti kalian tetap bayar-bayar juga. Nanti sinkron kita bahas ya. Oke, jadi tipe A ini adalah yang berbayar. Berbayar ini portalnya, kalian klik di sini portalnya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini. Syarat untuk tipe A itu adalah harus mempunyai akun LTMPT. Saya sangat yakin sekali bagi lulusan tahun 2020 itu hampir 95% mempunyai akun LTMPT. Kenapa? Karena itu sudah didaftarkan didaftarkan pada saat pendaftaran SNMPTN di bulan Januari. Pasti punya semua, kecuali memang dia tidak mau kuliah, untuk bekerja saja. Pasti semua. Bagaimana dengan yang tahun sebelumnya, tahun 2018, 2019? Ini yang belum punya. Tetapi ternyata sudah ditutup untuk yang mendaftar LTMPT akunnya dari tanggal 5 April kemarin. Jadi yang tidak bisa yang tahun 2018 2019 untuk saat ini sampai tanggal sekarang itu sudah terlambat untuk daftar di akun LTMPT. Setelah itu yang nomor 2 adalah login menggunakan akun LTMPT dan menu pendaftaran UTBK tipe A. Nah, kalau kita login di sini dengan menggunakan email masing-masing akan muncul 4 menu nantinya. Sampai tanggal 27 ini kalau tidak salah hanya muncul 3 menu. Yang pertama menu verifikasi siswa dan sekolah, yang di sini kalau tidak salah kalau udah muncul ini. Yang kedua di tengah menu SNMPTN, yang ini adalah menu KIP kuliah. Nah, inilah untuk sinkronisasi antara SBMPTN dengan LTMPT KIP kuliahnya. Di sini nanti di menu terakhir ada sinkronisasi KIP kuliah. Kita nanti aja ngecek ininya, bahas di video berikutnya. Oke, setelah mendaftar melalui tipe A, nanti ada situ ada di batik perkiraan. Ada SBMPTN tipe A, ada SBMPTN tipe B. Ada perkiraan seperti itu, ada menunya ya. Nanti kita lihat di tanggal 2 Juni saja. Kita akan nanti kita akan bikin video tutorialnya untuk bisa mendaftar melalui LTMPT portalnya itu. Setelah itu, setelah pendaftaran tipe A, ini ada memilih pusat UTBK di mana siswa akan mengikuti tes. Pusat UTBK itu maksudnya adalah yang nomor 4 ini adalah nanti kalian bagian 2018 2019 mungkin sudah mengerti lah pusatnya di mana. Tapi bagian 2020 mungkin sedikit bingung di mana apa maksudnya ini. Nah, maksudnya pusat UTBK ini adalah kita akan memilih tempat tesnya di mana. Biasanya diselenggarakan oleh universitas negeri di daerah masing-masing. Contoh, atau di provinsi masing-masing. Contoh, kalau di Jawa Barat ada 6 universitas negeri yang menyelenggarakan UTBK kalau tidak salah. Yang pertama UPI, yang kedua Unpad, yang ketiga IPB, yang keempat ITB, yang kelima Unsika, yang keenam Unsil, yang ketujuh UIN Bandung. Itu yang menyelenggarakan pusat UTBK. Kalau ada yang salah silakan komen di bawah ya, yang tadi saya sebutkan. Kalian bisa memilih pengennya di mana. Contoh, kita pengen di UPI. Nah, kita memilih UPI, tapi ternyata di UPI itu sudah membludak, sudah penuh
untuk gelombang untuk sesi 1 sampai sesi 4. Sesi 1 itu berarti dari pagi, sesi 1 jam 8 sampai jam 10 mungkin. Nanti sesi 2-nya dari jam 11 sampai jam 2. Sesi 3-nya berarti dari jam 2 sampai jam 3. Dari jam sampai jam 4. Sesi 4-nya berarti dari jam 4 sampai Isya. Itu mungkin ada kalau 4 sesi. Berarti satu hari itu berarti 4 kali tes. Dan tergantung kalian dapat sesi berapa di situ, karena kalau tidak salah tesnya 100 menit kalau tidak salah. Kita 100 menitan. Berarti sekitar ya 2 jam lah. Nah, itu kalian tinggal memilih saja di mana pengen tempat tesnya. Ya, kalau pengen di Bandung berarti jalan-jalan. Kalau di Lampung berarti bisa di Unila, di Unsri di Palembangnya. Kalau di Kendarinya, kalau di Sulawesi berarti bisa di Sulawesi berarti di Makassar ya. Ya gitulah. Oke. Setelah kalian memilih pusat UTBK, kalian mengisi kebutuhan khusus jika diperlukan yang lainnya. Nah, di sini bagi yang siswa mendaftar KIP skema KIP kuliah yang berbayar, tahapan berikutnya adalah pastikan siswa sudah memiliki nomor pendaftaran KIP kuliah. Nah, ini yang penting. Kalian harus mendaftar dulu KIP kuliah dulu. Jadi sebelum kalian daftar SBMPTN, selesaikan dulu pendaftaran KIP kuliah dari mulai sekarang. Karena daftar KIP kuliah itu panjang prosesnya, butuh berkas yang banyak dan juga lumayan ribet. Daftar aja dulu sampai dapat nomor pendaftaran. Setelah dapat nomor pendaftaran dari mana? Dari kartu pendaftaran KIP kuliah. Jadi kalian kalau sudah selesai ngisi berkas di web KIP kuliah akan muncul kartu pendaftaran dan formulir pendaftaran. Nah, nomornya itu akan kalian sinkronkan ke web SBMPTN ini. Yang nomor 2 nih, mengisikan nomor pendaftaran KIP kuliah. Setelah ini mencetak slip pembayaran. Jadi bayar dulu. Setelah dapat ada slipnya, bayar dulu, bisa ke BNI, ke Mandiri, ke BTN, bayar dulu. Setelah bayar, baru kalian login lagi ke portal SBMPTN ini dan menyelesaikan proses pendaftaran UTBK SBMPTN. Contohnya mengisi jenis sekolah, memilih PTN. Nah, ini memilih PTN yang nomor 11, memilih PTN. Memilih PTN itu bisa ada 2 tipe. Bisa 1 PTN, bisa 2 PTN. 1 PTN dengan 2 jurusan atau 2 PTN dengan 2 jurusan. Contoh, kalau 1 PTN dengan 2 jurusan, saya memilih pilihan pertamanya adalah kedokteran Unpad, pilihan keduanya adalah kedokteran Unpad juga. Kalau 2 PTN 2 jurusan, saya memilih pilihan pertamanya kedokteran Unpad, pilihan keduanya adalah kedokteran UGM. Nah, itu berarti pemilihan jurusan 2 tipe yang tadi berbeda. Silakan kalian pengennya di mana? Nanti kita akan bahas lagi yang masalah jurusan di video berikutnya. Lanjut, kita setelah itu mengunggah portofolio. Ini juga masih ada beberapa siswa yang yang kelihatannya masih bingung. Portofolio itu beda-beda tipenya, tergantung jurusan yang diambil. Contoh seni tari, tipenya berarti portofolio yang seni tari. Jadi kalian harus mempraktekkan kalian tari yang bisa. Kalau seni musik, ada seni suara, seni musik. Seni musik kalian bisa di alat musik apa? Ada di olahraga, kalian bisa di olahraga apa? Itu divideokan, diupload ke situ. Kalau tidak salah maksimal durasinya 5 menitan. Nanti kalau ada waktu kita bahas yang ini juga. Yang nomor 13, konfirmasi pendaftaran dan simpan permanen. Ya, kalau udah selesai dari sini, tinggal mencetak kartu bukti pendaftaran peserta UTBK. Jadi tes nanti. Selesai pendaftaran yang tipe A. Yang tipe B ini hampir sama pendaftarannya, bedanya di sini yang tipe B itu yang tidak berbayar. Jadi tidak usah bayar. Langsung ke mengisi jenis jurusan SMT. Jadi kalau sudah disinkronkan antara KIP kuliah dengan SBMPTN, kalian gak usah bayar, langsung aja ngisi datanya, bro. Selesaikan mengisi data, ngisi program studi, ngisi SMA, selesaikan sampai beres, sampai dapat kartunya, selesai. Nah, gitu untuk yang daftar UTBK SBMPTN. Kita akan coba jenis tesnya. Di sini sudah tertulis, ada tulisannya, sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19, maka tes UTBK tahun 2020 hanya berupa tes potensi skolastik. Wah, bersyukur sekali nih yang daftar SBMPTN sekarang. Tahun kemarin tes UTBK-nya luar biasa, susah banget. Anak-anak didik saya juga kesulitan. Ya, nilainya juga rata, tidak terlalu besar. Tapi lumayan lah. Nah, TPS ini, skolastik ini kesempatan buat kalian untuk bisa membuat nilai yang bagus atau buat bisa masuk perguruan tinggi negeri lewat jalur UTBK atau lewat jalur SBMPTN.
Jadi silakan kalian belajar dari sekarang. Jadi hanya satu TPS saja. Tapi saya jamin isinya adalah sama mungkin kayak Saintek dan Sosum. Nah, ada kelompok ujian di sini nih. Kelompok ujiannya ada Saintek, ada Sosum. Saintek nanti ketemunya dengan fisika, kimia, biologi, matematika. Sosum juga sama, ketemu matematika, sejarah, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Pilihan program studi, udah saya sebutkan di atas pilihan program studinya. Jadi siswa boleh maksimal 2 program studi dengan 1 PTN atau 2 PTN. Urutan pilihan PTN dan program studi menyatakan pilihan pertama. Jadi contoh kalau kita kedokteran Unpad pilihan pertamanya, berarti yang akan diseleksi adalah kedokteran Unpadnya dulu. Kalau tidak lolos baru pilihan yang keduanya, seperti itu. Ketentuan biaya. Biayanya sedikit lebih murah dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kalau tidak salah 200.000, sekarang 150.000. Pendaftaran hanya 1 kali ya. Dan bisa dibayarkan melalui ATM Mandiri, BNI, mobile banking, bisa semuanya, dan itu membuat kita lebih simpel untuk membayarnya. Kayak ini yang calon peserta KIP kuliah dinyatakan lolos persyaratan tidak dipungut biaya. Jadi yang tadi ya, tidak dipungut biaya kalau yang peserta KIP kuliah. Pengumumannya tanggal 25 Juli 2020. Jadi ini itu perpaduan dari tahun 2018 dan SBMPTN 2018 dan SBMPTN 2019. Kenapa? Karena pada saat tahun 2019 berbeda caranya. Kalau 2019 itu kita tes UTBK dapat nilai. Nah, nilai ini kita mau berantem di mana? Kita mau bersaing di kampus mana? Nilai ini. Jadi kita ingin nilainya tahu dulu. Tahun sekarang apakah nilainya ditujukan atau tidak tergantung nanti setelah selesai kita tesnya. Saya sendiri tidak tahu apakah akan ada muncul nilai atau tidak. Tetapi dari beberapa web yang lain katanya ada. Kita lihat aja nanti ya. Jadwalnya ini pendaftaran UTBK sudah terlewati. Pendaftaran akun LTMPT sudah terlewati tanggal 17 Februari sampai 5 April kemarin, dan pendaftaran UTBK SBMPTN masih menunggu H-6 dari sekarang 02 Juni sampai 20 Juni 2020, dan pelaksanaan UTBK-nya 5 sampai 12 Juli. Di sini ada tertulis setiap hari terdapat 4 sesi kecuali Jumat 2 sesi. Wah, berarti Sabtu sampai Kamis berarti 4 sesi ya, dari pagi sampai malam. Kalian kebagiannya jam berapa nanti pada saat daftar yang tadi saya sebutkan di atas. Dan pengumumannya betul tanggal 25 Juli, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, kalian diberikan kemudahan untuk mengisi soal-soal UTBK dan diberikan kesempatan bisa tembus, bisa masuk melalui jalur SBMPTN tahun 2020. Kenapa? Karena SBMPTN tahun 2020 ini adalah salah satu jalur yang relatif lebih murah, yang relatif transparansinya luar biasa, dan gengsinya pun luar biasa. Selamat bagi kalian yang lolos SNMPTN tahun 2020 kemarin, dan pejuang SBMPTN semangat terus, sama-sama berdoa, jangan lupa beribadah, jangan lupa berdoa, jangan lupa belajar. Karena dengan cara itulah kita bisa tembus melalui jalur SBMPTN. Terima kasih, sekian dari saya, dan kita akan ketemu kembali di video-video berikutnya yang akan membahas tentang masuk perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.